Langit pagi masih berwarna muda saat kakiku menelusuri trotoar menuju Taman Bungkul. Semilir udara Agustus berhembus lembut, menyentuh kulit seperti kenangan dari masa yang telah berlalu. Tak terasa, sudah 5 tahun aku berjalan di jalan ini seorang diri, tanpa digandeng tangan pria yang dulu mengisi setiap sudut hidupku. Priyoko Damhudi, suamiku yang pergi dengan cara begitu mengejutkan, terpejam saat duduk di bangku taman ini, tampak begitu damai, namun tak pernah membuka mata kembali. Kini, bangku itu menjadi tempatku setiap hari. Tempatku membaca, mengenang, mencoba menyulam kembali apa yang telah hilang. Kadang aku hanya terpaku menatap daun-daun jatuh ke tanah. Kadang menulis puisi yang tak pernah kuberikan kepada siapapun. Pagi selalu menjadi milikku seorang. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Maaf, Bu, ini jatuh. Suara seorang pemuda mengakhiri fokusku pada halaman buku yang sedang kubaca. Kulihat sebuah sapu tangan kecil berada di genggamannya. Rupanya terjatuh dari tasku. Aku memandangnya, pemuda yang tinggi dan ramping dengan rambut acak-acakan serta mata yang seakan kurang tidur, tapi memiliki kilau yang sulit kugambarkan. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang membuatku tak segera berpaling. "Oh, terima kasih," ucapku sambil mengambil sapu tangan itu. Dia tersenyum tipis. Saya sering melihat ibu duduk di sini, hampir setiap pagi. Aku mengangguk pelan, sedikit terkejut tapi tak merasa risih. "Namaku Dinar," katanya sambil memperkenalkan diri. "Saya pelukis. Studio saya tak jauh dari sini." Aku hanya membalas dengan senyum sederhana. Meski di antara kami ada diam, rasanya tidak membeku, justru hangat, seperti teh yang perlahan-lahan meresap rasa dalam keheningan. "Apakah ibu bersedia menjadi model lukisan saya?" tanyanya lugas tanpa bertele-tele. Aku tertawa kecil mendengar permintaannya. "Model? Saya ini ibu 3 anak. Wajah dan kulitku bahkan sudah jauh dari kesegaran mahasiswi seni rupa." "Justru itu," balasnya cepat, penuh keyakinan. "Ibu punya kedalaman. Wajah ibu menyimpan cerita yang tak pernah saya temukan dimanapun. Ada sesuatu di sana yang ingin saya tangkap. Dalam cahaya pagi dan dalam kesendirian ibu yang begitu indah." Saat itu aku menyadari satu hal. Aku sedang berada di persimpangan antara masa lalu yang terus menggema dan harapan akan sesuatu yang baru. Kurasa ini mungkin akan menjadi langkah yang penuh risiko. Tapi entah kenapa pagi itu terasa lebih hidup dibandingkan 5 tahun terakhir. Aku pulang dengan langkah ringan hari itu, membawa sebuah kartu nama lusuh bertuliskan, "Dinar Marioko, pelukis Jalan Jaksa Agung Suprapto 118. Hanya sebatas itu. Tak ada nomor ponsel, tak ada kesan profesionalisme yang biasa menjadi identitas dalam dunia ekspor-impor yang syarat gengsi dan formalitas. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku keluar rumah bukan untuk urusan bisnis, bukan pula menuju Taman Bungkul. Mobilku kukendarai ke arah balai kota, lalu berhenti di depan sebuah rumah tua berdinding kayu, berpagar besi, dengan jendela kaca besar yang menghadap matahari terbit. Itu adalah studionya. Dinar menyambut di pintu dengan sorot wajah ceria, bak anak kecil saat lebaran tiba. "Saya tak terlalu yakin ibu benar-benar datang," ucapnya. "Tapi saya sudah menyiapkan teh." Aku melangkah masuk, langsung terselubung dalam aroma minyak cat, kanvas basah, dan terpaan cahaya pagi yang masuk bebas tanpa halangan.
Di dinding tergantung berbagai lukisan wajah perempuan. Semuanya bukan aku, tapi matanya seperti memiliki jiwa yang mirip punyaku. Ada keheningan, ketenangan, dan kesepian yang terasa belum rampung. Sejenak aku sadar bahwa diriku bukan hanya hadir sebagai model, tetapi juga seseorang yang hatinya telah dibaca lebih dulu. Lukisan ini akan saya beri judul, Perempuan yang Menyimpan Matahari, ucap Dinar saat mulai menggoreskan sketsa wajahku. Aku tersenyum dan terkekeh kecil. Kamu ini terlalu puitis, Dinar. Tapi ibu terlalu jujur untuk saya abaikan, balasnya. Tangannya terus sibuk menggambar. Waktu berlalu dalam keheningan yang tak canggung. Sesekali ia memintaku sedikit menoleh. Di lain waktu kami hanya diam, membiarkan matahari merangkai siluet di wajahku lewat jendela. Ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah. Tatapan Dinar semakin dalam, menggali seolah mencari sesuatu. Begitu pula yang kurasakan di dalam diriku, seperti ruang kecil yang tengah diselami tanpa kata. Di antara goresan pensil dan tawa kecil yang muncul sesekali tanpa diminta, lahir sebuah keintiman yang aneh namun damai. Saat hari mulai gelap dan aku hendak pulang, Dinar membukakan pintu. Ia diam sejenak sebelum menatapku lama dan berkata lirih, "Terima kasih sudah datang. Ini lukisan pertama yang membuat saya bergetar." Aku menanggapinya dengan senyum ringan. Tapi langkahku pulang tak lagi seenteng sebelumnya. Ada sesuatu yang rasanya tertinggal di studio itu, lebih dari sekadar pertemuan atau sesi melukis. Dan bersamaan dengan itu ada sesuatu yang kubawa pulang. Entah apa persisnya, tapi jelas bukan sekadar sketsa di atas kanvas. Malam itu, tidur seolah menjadi kemewahan yang tak bisa kugapai. Dalam kesunyian kamar di rumah mewah, yang dahulu penuh kehangatan bersama suami dan anak-anak, kini hanya langkah-langkah hampa menggema tanpa tujuan. Lukisan-lukisan tua koleksi almarhum suamiku masih tertata rapi di meja, memperkuat aura nostalgia di ruang itu. Namun, pandanganku tak tertuju pada mereka. Mataku terpaku pada sudut kosong di dinding, menghadirkan kesan seperti ruang yang sedang menunggu sesuatu untuk datang mengisinya. Esoknya, aku mengarahkan langkah kembali ke studio Dinar. Tidak lagi beralasan, kebetulan lewat, melainkan dengan sebuah keberanian yang sepenuhnya kusadari. Dinar menyambutku dengan kaos putih lusuh dan noda cat yang tampak bercokol di bawah kukunya. Senyum yang ia berikan begitu alami, tanpa kepura-puraan. Persis seperti pagi itu di Taman Bungkul, aku kembali dibuat lengah oleh caranya memandangku. Bukan sebagai perempuan berusia 45 tahun, bukan sebagai janda dengan 3 anak, bukan pula sebagai pemilik usaha ekspor yang sukses, melainkan sebagai sesuatu yang hidup, dan kefanaan pandangannya itu membuatku luluh. Momen terbaik itu menggema dari cara ia bertanya dengan suara rendah, nyaris berbisik, seakan takut pada jawabanku sendiri. Apa saya boleh menyentuh wajah ibu untuk memahami lekuknya? Aku tidak memberikan jawaban verbal. Sebaliknya, perlahan-lahan kupejamkan mata, membiarkan ia berbicara melalui sentuhan. Jemarinya pun melintasi garis pipiku dengan gerakan yang sedemikian lembut, seperti bayangan dedaunan yang bermain di bawah sinar matahari pagi. Sentuhannya bukan genggaman, bukan pula sebuah kontak kasat mata, tapi tubuhku menyambutnya seolah sebuah halaman buku yang terbuka oleh hembusan angin. Saat ia merapikan anak rambutku ke belakang telinga, aku mendengar napasku, dan napasnya bahkan lebih jelas dari keheningan. "Apa ibu pernah merasa seperti ini sebelumnya?" tanyanya tiba-tiba. Aku membuka mata dan mencoba memahami maksudnya. "Seperti apa?"
seperti berada di ambang antara lukisan dan kenyataan. Seperti kita berdua sedang menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Sebuah tawa kecil lolos dari bibirku, bukan karena humor melainkan oleh ketakutan yang membeku di dalam dada. Aku merasa saat ini mungkin sedang melukiskan sesuatu yang benar-benar baru dalam kehidupanku. Sebuah keinginan tanpa nama, tapi begitu nyata terasa. Sore itu aku kembali ke rumah, dengan jejak sentuhannya masih tertinggal di wajahku. Bukan sekadar bekas dari jemari fisiknya, tetapi karena aku telah mengizinkan diriku untuk disentuh dengan cara yang jauh lebih dalam dari sekadar permukaan kulit. Hidupku berubah perlahan sejak hari itu. Rutinitas pagiku masih berlangsung di Taman Bungkul, namun kini terasa seperti prolog sebelum langkah membawaku ke studio Dinar. Di sana, ia selalu menyambutku dengan kanvas yang catnya masih basah, kursi rotan tua yang sudah ditemani bantal kecil, serta teh melati yang aromanya menguar tajam, bersaing dengan memori tentang sentuhan tangannya. Saat itu, langit Surabaya tampak lebih cerah dari biasanya. Aku mengenakan blus linen tipis berwarna gading. Rambutku terikat separuh naik. Dinar menghentikan goresannya, memandangiku dengan intensitas yang mengingatkan pada pelaut yang akhirnya melihat daratan setelah berhari-hari terombang-ambing. "Ibu tahu?" ujarnya. Suaranya terdengar hampir parau. "Saya tak pernah melukis leher seseorang sebelumnya. Leher itu terlalu jujur, terlalu rapuh." Aku terdiam. Namun cukup jelas napasku sedikit melambat. Leher menyimpan semua detak, semua rahasia yang tak bisa disembunyikan di balik mata. Dia melanjutkan. Dan leher ibu, seperti laut sebelum badai. Tangannya terangkat, melayang dalam udara seolah hendak membuat garis-garis tak terlihat. Perlahan turun kembali, tidak menyentuhku, hanya menggambar bentuk tak kasat mata di hadapan kulitku. Namun entah bagaimana, aku bisa merasakan kehadirannya, seperti angin asin yang datang dari pantai nan jauh, tak terlihat. Dalam momen itu, aku merasa seperti perempuan di tepi gelombang dan pasir. Rentan, tapi tidak ingin mundur. Setelahnya kami jarang berbicara, namun kesunyian yang tersisa di ruangan itu terasa lebih bermakna daripada kata-kata. Senyap itu seperti goresan terakhir dalam lukisan dirinya. Sebuah karya baru mulai lahir. Judulnya Perempuan yang Memandang Laut dari Dalam Dirinya Sendiri. Hari itu aku pulang membawa keheningan yang berlapis-lapis. Namun di atas kemudi mobil, jemariku menyentuh leherku sendiri, seakan mencari bekas sesuatu yang tak pernah nyata, tetapi diam-diam tertanam terlalu dalam. Malam menyelimuti Surabaya seperti kabut yang merayap perlahan. Di rumah, masing-masing anakku tenggelam dalam kesibukan mereka. Erika belum kembali dari kampus. Respati mengurung diri di kamar untuk mempersiapkan ujian, dan Sadewa telah terlelap lebih awal. Rumah kami besar, dingin, dan terlalu sunyi untuk melawan bayangan yang lambat-lambat memenuhi pikiranku. Aku berdiri di depan cermin, membiarkan rambutku terurai setelah ikatannya lepas. Aku melepaskan blus gading dengan gerakan penuh kehati-hatian. Mataku memandangi sosok yang mulai lapuk dimakan waktu, namun terasa lebih utuh, seiring Dinar mulai melukiskan fragmen diriku yang tersembunyi. Leherku tak berubah, tetap sama. Namun ada sesuatu yang tidak mampu ditampilkan cermin kerinduan, yang selama ini hanya berdiam tanpa pernah terucap. Keesokan harinya di studio, sebuah kanvas besar telah diangkat ke tengah ruangan oleh Dinar. Hari itu, dia tidak menggambarkan wajahku,
melainkan tubuhku yang kabur, samar seperti bayangan siluet. Ibu tahu? Suaranya membelah keheningan dengan nada pelan namun penuh intensitas. Dalam tubuh yang tidak tergambar secara utuh, ada kebenaran yang tidak bisa digantikan oleh kepalsuan. Langkahku mendekat hingga menghadap kanvas itu. Goresan tangannya serupa gairah yang belum selesai. Liar, tapi syarat kelembutan. Tubuh di kanvas itu kehilangan identitas. Tak ada wajah, tak ada nama. Namun aku mengenali bahwa itu adalah diriku. Apa yang membuat bibirku kehilangan kata, adalah caranya menggambarkan bayangan lembut di pinggangku, garis tulang belikat yang tampak hidup, serta warna biru pucat membentang lembut di antara dada dan langit-langit karya tersebut. Tubuh itu bukanlah diri yang dipahami orang, melainkan diri yang hanya mampu dilihat oleh cinta. Hari itu, Dinar tidak menyentuhku secara fisik, namun aku merasa seluruh jiwa dan ragaku tersentuh. Bukan oleh tangan melainkan oleh pemahaman yang begitu mengakar, hingga batasan antara seni dan kerinduan kian sulit ditentukan. Aku pulang sore itu tanpa sepatah kata keluar dari mulutku. Tapi jauh di dalam jiwa, badai kecil sudah mulai menggulung perlahan-lahan, siap membawa perubahan tanpa suara. Dan malam itu badai datang dengan cara yang berbeda, tidak berupa kilat atau gemuruh, melainkan melalui pesan suara dari Erika, anak perempuan sulungku. Nada suaranya terdengar tenang, tetapi di balik kedataran itu, aku dapat menangkap jelas kekecewaan yang ia coba sembunyikan. "Bu, aku dengar dari teman bahwa ibu sering berkunjung ke studio pelukis jalanan di Jaksa Agung Suprapto. Katanya, ibu jadi model lukisan? Ini serius, Bu?" Aku terdiam cukup lama sebelum menyusun keberanian untuk merespons. Dalam hati aku mengerti, apapun yang kuucapkan saat itu tidak akan masuk akal bagi seseorang yang percaya bahwa ibunya seharusnya telah berhenti mencari makna cinta sejak kehilangan ayah mereka. Namun esok hari, aku tetap melangkahkan kaki menuju studio itu. Tapi kali ini ada keraguan-raguan. Langkahku lamban, dan seolah ada beban tak terlihat menekan pundakku. Dinar, seperti biasa, menyambutku dengan senyum hangat. Namun matanya yang tajam menangkap sesuatu yang berbeda dalam diriku. "Ibu, apakah baik-baik saja?" tanyanya lembut, penuh perhatian. Aku hanya menggelengkan kepala. Apa yang ingin kujelaskan tidak pernah cukup sederhana untuk diutarakan. Tapi Dinar bukan sekadar seorang seniman yang memahami garis dan bentuk manusia. Dia tahu bagaimana membaca kegelisahan yang tak terlihat. "Ibu tahu," katanya sambil berdiri di sudut untuk menyalakan pemutar musik usang. "Kadang hujan tidak turun dari langit, tapi mengalir dari dalam." Melodi klasik mulai mengalun perlahan, memenuhi ruang kecil di antara kami. Dinar kemudian berdiri di belakangku, tak mengatakan apa-apa, tetapi keberadaannya begitu dekat hingga harum cat minyak, kopi, dan sesuatu yang samar menguar darinya, terasa hampir bisa kupegang. Aku hanya menyebutnya keberanian. Aku berhenti berusaha berpura-pura. Ketika ujung jarinya menyentuh rambutku, aku membiarkan. Saat tangannya perlahan meluncur ke bahuku, aku tidak melawan. Dan ketika bibirnya singgah di tengkukku, seakan doa bisu yang terpancar dari langit yang sendiri, aku membiarkan diriku rapuh. Pecah dalam lirihnya napas kami yang saling bersahutan, dalam ciuman yang terasa seperti penyesalan yang lama tersimpan. Kami tidak bercinta malam itu, tetapi entah bagaimana tubuh kami saling berbisik, mengajarkan caranya merindukan sesuatu yang sebenarnya mulai ada namun belum terwujud. Kami duduk lama di lantai studio, membiarkan punggung bersandar pada dinding,
dan tangan saling mengikat. Di luar jendela, air hujan jatuh perlahan, tapi aku tahu badai sejati sedang menggulung di dalam diriku sendiri. Beberapa hari berlalu, udara terasa semakin kering. Dinar tidak lagi mengirim pesan, dan aku sengaja menghindari studio. Di rumah, suasana perlahan berubah semakin tegang. Erika pulang dengan raut penuh tanda tanya. Respati dengan nada menusuk, sempat menyebut kata memalukan sambil menunjuk. Secarik sketsa wajahku yang tergeletak di atas meja kerja, terselip di antara dokumen ekspor kerajinan. Sadewa dengan kepolosannya, bertanya serupa anak kecil. "Bu, pelukis itu siapa? Kok ibu sering senyum sendiri habis dari sana?" Aku mencoba tertawa, memeluknya erat, tetapi tak bisa menyembunyikan mata yang mulai basah. Aku tahu, keadaan ini menempatkanku di tepi jurang, antara pilihan yang pernah membuatku berbunga, dan kewajiban yang harus kutinggalkan demi mereka yang ada di sisiku. 3 hari kemudian, aku kembali ke studio. Tempat itu sunyi, seperti kosong dari kehidupan. Tak ada tanda kehadiran Dinar. Di tengah ruangan berdiri satu kanvas, menghadap cahaya pagi yang lembut. Di kanvas itu, tergambar wajahku, namun berbeda. Wajahku hanya tampak separuh, sebagian lainnya terbungkus bayangan kelam, sementara separuh sisanya menatap ke langit luas. Di latar belakang, anak-anak berlarian, siluet mereka samar, seolah mewakili kenangan yang sulit dilepaskan. Dan di sudut kanvas tertulis kecil judul lukisan, "Perempuan yang tak bisa dimiliki oleh waktu." Saat membaca kalimat itu, hatiku rasanya seakan hancur berkeping-keping. Lukisan itu bukan sekadar gambaran diriku, melainkan cerminan hidupku. Seorang perempuan yang terlalu mencintai masa lalu, sehingga takut merusak masa depan. Di antara dua waktu itu, ada seorang lelaki yang hanya mampu diam, menunggu atau pergi. Dinar akhirnya muncul dari balik tirai. Langkahnya tenang, tetapi keberatan emosi tidak bisa disembunyikan. Ia membawa koper kecil dan tas ransel. "Aku akan pergi, Bu," katanya lirih. "Keluar negeri. Ada tawaran dari galeri di Paris. Aku ingin buktikan bahwa aku bukan cuma pelukis jalanan yang meminjam hidup orang lain untuk karyaku." Aku membalas tatapannya, berusaha tampak kuat meski hatiku goyah. "Kenapa tak mengajakku?" tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Jawabannya tidak perlu terucap. Dalam diam, aku mengerti. Aku bukan miliknya. Aku adalah milik waktu, milik anak-anakku, milik tanah yang telah kutanamkan akar, yang terlalu dalam untuk dicabut begitu saja. 2 tahun berlalu, waktu yang terasa panjang dan singkat sekaligus. Studio Dinar di Jalan Jaksa Agung Suprapto telah beralih menjadi kios percetakan. Bangku di Taman Bungkul tetap menjadi tempatku duduk, meski kini bukan lagi untuk menunggu. Aku kembali menjalani hari-hari sebagai Nursari yang dulu, ibu dari 3 anak, janda yang sibuk, seorang perempuan dengan ponsel layar ganda, dan jadwal rapat yang melintasi Tokyo hingga Amsterdam. Namun, ada satu hal yang tidak kembali, warna dalam hidupku. Meski Erika sudah lulus dan menjalani masa koas di Rumah Sakit Umum Sidoarjo, meski Respati berhasil masuk jurusan teknik ITS, dan Sadewa meraih juara lomba puisi, aku masih merasa seperti kanvas kosong, menunggu sentuhan akhir yang tak kunjung datang. Hingga suatu pagi, saat aku membuka majalah bisnis di ruang tunggu Bandara Juanda, wajah itu muncul di hadapanku. Dalam majalah ekonomi nasional yang kubaca,
Duniaku seakan terguncang saat melihat sebuah artikel beritanya. Dinar Marioko, pelukis jalanan Indonesia yang karyanya laku 40 miliar rupiah dilelang Sotheby's London. Gambar dirinya terpampang tepat di bawah judul berita itu. Rambutnya lebih pendek, sorot matanya lebih matang. Namun senyum itu tetap menyimpan hangat pagi dari 2 tahun lalu. Dan yang membuat tanganku gemetar adalah latar belakang fotonya. Sebuah lukisan wajah seorang wanita Indonesia. Lukisan itu adalah wajah diriku. Setengah tertimpa cahaya, setengah bersembunyi dalam bayangan. Kini, dengan perahu menghadap matahari sebagai latar belakangnya. Di bawah karya itu tersemat tulisan kecil. To the woman who taught me the difference between touching and belonging. Sekejap, dunia di ruang tunggu bandara terasa lenyap. Yang tersisa hanyalah satu titik waktu, percakapan yang belum selesai, dan kerinduan yang perlahan merangkai kata-kata baru di hatiku. Tanpa ragu, aku membatalkan keberangkatan ke Singapura. Dengan langkah cepatku pesan ojek daring. Bukan ke kantor atau rumah. Tujuanku hanya satu, Taman Bungkul. Di bangku itu pula, seolah takdir memilih adegan yang pernah tertunda, Dinar muncul kembali. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dengan lengan digulung, membawa kanvas baru, dan menghadirkan senyum yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatanku. "Ibu masih duduk di sini," ucapnya. "Aku mencoba menahan kabut di mataku, dan kamu masih belum selesai menggambarku." Kami tidak berpelukan, tak saling bersentuhan. Namun sesaat itu, dunia serasa berhenti. Seperti dua mata air yang kembali bertemu, setelah lama mengalir terpisah melalui lorong-lorong waktu yang berlainan. Dinar mengangguk kecil, seolah berkata tanpa suara, "Aku telah memenuhi janjiku." Tanpa banyak kata, kami berjalan menyusuri Taman Bungkul, seperti dua orang asing yang diam-diam saling menyimpan kisah di balik lapisan kulit masing-masing. Aku membawanya kembali, bukan menuju studio atau hotel, melainkan ke rumahku, untuk pertama kalinya. Malam itu, Dinar duduk di ruang tamuku bersama anak-anakku. Erika menatapnya tajam dengan penuh rasa ingin tahu. Respati memilih diam dalam perenungan, sementara Sadewa menyeringai kecil sambil sibuk dengan ponselnya. Dinar tidak membawa lamaran konvensional. Tidak ada cincin yang dipersembahkan. Tapi ia datang membawa sebuah lukisan. Sebuah karya besar yang pelan-pelan dibuka di ruang tengah. Di sana tergambar sosokku, duduk di sebuah taman, dikelilingi 3 burung kecil yang bersarang di dahan pepohonan. Langit di atasnya bergradasi indah, dari biru cerah menuju jingga senja. Di sudut bawah lukisan itu tertera tulisan, "Perempuan yang menjadi rumah, bukan sekadar cinta." Erika akhirnya menangis. Respati menarik napas dalam-dalam seolah mengurai perasaannya. Sementara Sadewa berkata dengan lirih, "Mama cantik banget di lukisan itu." Tanpa ucapan formal, tanpa seremoni megah, aku memahami bahwa malam itu merupakan momen Dinar melamarku. Bukan dengan rangkaian kata-kata romantis, tetapi melalui penghormatan yang paling hakiki, mempersembahkan diriku sebagai rumah, bukan semata cinta. Setelah anak-anak tertidur lelap, aku dan Dinar duduk di teras belakang rumah. Angin laut dari arah selatan berhembus lembut, menghadirkan ketenangan yang tak biasa. Ia meraih tanganku dengan penuh kasih, lalu mencium punggungnya seakan mencium tanah, tempat ia ingin memulai hidup baru. "Aku tidak akan meminta izin pada waktu atau pada semesta," katanya pelan, "karena satu-satunya hal yang kuinginkan hanyalah membangun hidup di tempat aku ingin kembali pulang."
Suatu malam, di antara dinginnya spray dan hangatnya napas dua manusia yang telah memutuskan saling memilih, kami tidur bukan seperti anak-anak yang polos, tetapi seperti dua orang dewasa yang sudah berdamai dengan kemungkinan kehilangan. Dalam hening, jemarinya perlahan menyusuri tulang selangkaku seolah tengah membaca bait puisi yang belum rampung kutulis. Setiap ciumannya tidak lagi dibakar gejolak muda, melainkan berpadu dalam bahasa tubuh yang memahami luka, kehilangan, dan kerinduan yang telah lama tertahan. Ia tidak mencintaiku dengan terburu-buru, melainkan dengan ketulusan yang penuh rasa. Seolah waktu telah berhenti menjadi musuh dan berubah menjadi sahabat yang sabar menanti di samping ranjang. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu berwujud gairah, yang datang di usia muda atau dalam tampilan fisik yang sempurna. Kadang, cinta justru hadir ketika hati mulai dewasa, saat senja menggantikan fajar, dan ketika kita berhenti mencari dan memilih menunggu dengan hati terbuka. Cinta itu bukan soal siapa yang lebih muda, lebih kaya, atau lebih berhasil, melainkan tentang siapa yang berani bertahan ketika dunia memintanya untuk pergi. Kini aku paham, cinta sejati bukanlah yang membuat dada berdegup hebat di awal pertemuan, melainkan yang membangun keberanian untuk tetap tinggal, bahkan setelah semua kekurangan dan cacat terlihat jelas. Untuk kamu yang setia membaca hingga akhir, mungkin saat ini kamu sedang merasa sendiri. Mungkin ada rasa yang diam-diam kamu simpan, tapi tak cukup berani untuk diceritakan. Atau bisa jadi, kamu sedang mencoba bangkit setelah tertatih oleh luka kehilangan. Tak apa. Semua itu wajar. Cinta tidak pernah mengenal kata terlambat. Ia selalu datang di waktu yang tepat, saat hatimu benar-benar siap. Bukan sekadar untuk dimiliki, tapi untuk memberi makna. Jika kisah ini menyentuh hati kecilmu, mari biarkan ia menjangkau lebih banyak jiwa. Klik like dan tinggalkan komentar. Bagikan ceritamu, entah itu tentang cinta yang manis, yang getir, atau yang sempat menunggu. Jangan lupa subscribe, agar kamu tak melewatkan kisah-kisah lain yang bisa menguatkan hati dan menghangatkan malam-malammu. Sebarkan video ini kepada siapa saja seperti teman, keluarga, atau mereka yang mungkin sedang merajut harapan cinta, belajar memaafkan, atau mencari jalan pulang dari luka. Karena siapa tahu, melalui satu kisah sederhana, hidup seseorang bisa berubah selamanya. Dengan tulus penuh cinta, Nursari Subagio. Seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri, seorang jiwa yang akhirnya menemukan rumah. Cinta tidak meminta izin pada usia, status, atau masa lalu. Ia hadir tanpa permisi dan menetap, asalkan kau punya keberanian untuk membuka pintu.